Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai terkait dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi ini sering muncul di ujian dan tidak ada bedanya antara D3 dengan NES. Jadi, kenapa ini didahulukan? Karena ini sangat-sangat penting untuk teman-teman pahami karena keluarnya itu lumayan banyak dan lumayan sering. Dari tahun 2019 saya ingat bahwa komunikasi terapeutik itu selalu keluar. Jadi komunikasi terapeutik bisa dijadikan bisa, bisa dijadikan untuk maksudnya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, itu ya komunikasi terapeutik. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini adalah materi-materi ataupun komunikasi terapeutik yang biasa keluar di ujian. Apa saja yang biasa keluar, mari kita pahami satu persatu. Kita mulai dari pengertian. Pengertian komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terencana, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi targetnya atau visinya atau tujuannya dari komunikasi terapeutik adalah kesembuhan pasiennya. Kemudian komunikasi terapeutik dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, kepercayaan, dan kesehatan dan kesejahteraan pasien. Ini bahwa manfaat lain dari komunikasi terapeutik dan salah satunya juga adalah meningkatkan kepercayaan. Penting, penting banget dipahami. Tujuan Tujuan komunikasi terapeutik adalah membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien, membantu pasien mengekspresikan perasaan dan pikirannya, membantu pasien memahami kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan coping, membantu pasien mencapai tujuan kesehatannya. Itu tujuan dari komunikasi terapeutik. Kemudian karakteristik dari komunikasi terapeutik adalah berfokus pada pasien. Ingat, berfokus pada pasien. Perawat harus fokus pada kebutuhan dan pengalaman pasien, memiliki tujuan yang jelas dalam komunikasi dengan pasien. Kemudian ada empati, perawat harus dapat memahami perasaan dan pikiran pasien. Non-judgmental, perawat harus menghindari penilaian terhadap pasien, jadi nggak boleh menilai pasien. Asertif, eh, perawat harus menghindari penilaian tadinya judgmental ya. Perawat harus dapat berkomunikasi dengan secara tegas dan jelas. Responsif, perawat harus dapat menanggapi dengan tepat apa yang disampaikan oleh pasien. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting. Tiap tahapan-tahapannya, yang pertama dari mulai berfokus pada pasien, tujuannya, ada empati, ada non-judgmental, asertif, kemudian ada responsif. Itu karakteristik dari komunikasi terapeutik. Kemudian manfaat, meningkatkan hubungan antara perawat dengan pasien, membantu pasien merasa lebih nyaman dan aman, meningkatkan pemahaman kondisinya, kemudian membantu pasien mengembangkan komunikasi coping, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Nah, ini dari manfaat. Dan kadang-kadang ingat, teman-teman, bahwa di rumah sakit itu atau di puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan kita berhadapan dengan orang-orang yang irritable, mudah tersinggung, mudah emosi dan lain sebagainya. Ada saja kesalahan sedikit Anda akan mendapatkan masalah dari kesalahan tersebut. Walaupun itu menurut kita wajar, tapi menurut orang-orang yang sedang sensitif, fokusnya sedang menyempit, itu menjadi masalah besar, ya. Jadi Anda harus hati-hati dalam berkomunikasi dengan pasien. Kemudian selanjutnya, nah dari setiap tahapan kita akan bahas apa yang harus dilakukan. Nah, ini di ujian itu adalah seperti ini di ujian.
Misalnya, dalam berikut ini, misalnya berikut ini adalah yang tidak dilakukan pada komunikasi terapeutik di prainteraksi. Nah, ya, atau misalnya memeriksa perasaan diri dan ketakutan diri itu merupakan bagian dari tindakan komunikasi terapeutik di, soalnya seperti itu. Jadi benar-benar Anda harus paham prainteraksi itu apa saja kegiatannya. Ya, salah satunya ini ada 4 nih prainteraksi. Memeriksa perasaan, fantasi, dan rasa takut dalam diri. Kemudian analisis kekuatan dan keterbatasan profesional diri. Kaji data mengenai pasien jika memungkinkan. Rencanakan jadwal untuk pertemuan dengan pasien. Jadi walaupun mengkaji pasien dia kita belum ketemu, kita mencari data dari status dari apapun yang bisa kita memberikan informasi terhadap pasien ya. Kemudian intinya di prainteraksi adalah persiapan sebelum berkomunikasi dengan klien, mengevaluasi diri, membaca, diskusi dengan teman atau tutor, kemudian membuat rencana interaksi dengan klien. Itu prainteraksi. Mohon diingat ya, mohon diingat ya. Yang kadang-kadang menjebak adalah misalnya mengkaji data mengenai pasien. Nah, itu merupakan tahapan A, prainteraksi, B, misal orientasi, C, kerja, D, terminasi. Biasanya seperti itu soalnya. Jadi nggak jauh-jauh lah ya. Jadi Anda bisa mendapatkan bayangan seperti apa kira-kira soal yang bakal muncul. Dengan sendirinya, dengan tahu kira-kira soal yang akan muncul seperti apa, maka Anda akan dengan mudah, oh ternyata seperti ini, aplikasinya seperti ini di ujian. Nah, baik nomor kedua adalah tahapan perkenalan orientasi atau pengkajian. Apa yang harus dicari atau apa yang harus dilakukan pada tahapan ini? Yang pertama, tetapkan alasan pasien untuk mencari bantuan. Yang kedua, Anda harus membina hubungan saling percaya, penerimaan, dan komunikasi terbuka. Ketiga, terapis mengkaji pasien, eksplor pikiran, perasaan, dan tindakan pasien. Kemudian yang keempat, identifikasi masalah pasien berdasarkan prioritas dan diagnosa. Kemudian tetapkan tujuan bersama dengan pasien, rumuskan bersama kontrak yang bersifat saling menguntungkan, mencakup nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan tempat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi untuk terminasi, dan kerahasiaan. Itu jadi ada selalu selalu muncul jawabannya gini. Kontrak dengan pasien dilakukan pada fase, nah ini berarti fase orientasi. Biasa seperti itu ya, soalnya ya terkait dengan kompetensi untuk perkenalan atau orientasi. Kemudian selanjutnya kerja. Pada fase kerja ada terapis merencanakan intervensi dan hasil yang akan dicapai, eksplorasi stresor yang relevan dengan memfasilitasi pasien dalam mengekspresikan masalah, pemikiran, dan perasaan. Kemudian, eh, ini ada yang masih tidur ternyata. Kemudian pendekatan pemecahan masalah dalam bekerja sama dengan meningkatkan pengembangan penghayatan dan penggunaan mekanisme coping yang konstruktif. Kemudian terapis mendorong mengajarkan coping kepada pasien. Kemudian terapis menganjurkan pasien untuk mempraktekkan perilaku adaptif, mengevaluasi efektivitas dari upaya tersebut. Dan yang kelima, bahas dan atasi perilaku yang resisten. Ini tugas Anda pada masa kerja. Kita masih kerja ya, ini tugasnya. Jadi tugasnya ada 6 pada masa kerja ini. Dan yang selanjutnya, fase terakhir adalah terminasi. Apa itu terminasi? Bina realita tentang perpisahan dengan cara mengekspresikan perasaan tentang terminasi.
bina tuh ekspresikan bagaimana perasaan pasien, ada terminasi. Kedua, mengobservasi kemajuan terapi dan pencapaian tujuan, mengevaluasi hasil, kaji ulang masalah, tujuan, dan intervensi. Kemudian ketiga, mengobservasi klien terhadap adanya perilaku regresif. Regresif itu mundur ya, mundur. Terapis mengevaluasi keseluruhan hubungan terapis dengan pasien, mengeksplorasi secara timbal balik perasaan penolakan, kehilangan, kemarahan, serta perilaku yang terkait lainnya. Itu tugas Anda di masa terminasi. Ya, jadi kita sudah ada pola-polanya, polanya apa yang dilakukan pada saat orientasi, pada saat prainteraksi, pada saat kerja, pada saat terminasi. Udah dijelaskan satu persatu dan sifat ya masalah. Nah, sifat masalah. Sifat masalahnya Anda harus wajib, wajib bin kudu bin fardu ain bin seharusnya bin diutamakan dan lain sebagainya. Ini wajib Anda kuasai. Nah, sini, dari mulai sini nih, prainteraksi, kemudian orientasi, kemudian kerja, kemudian terminasi. Wajib itu dikuasai. Selanjutnya ada teknik komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik salah satunya adalah mendengar aktif. Ya, mendengar aktif. Gimana misalnya persepsi pasien orang lain menggunakan semua indera. Jadi kalau misalnya pasien ngoceh, orang jiwa kan biasa gitu. Kita mendengar aja, jadi pendengar aja, ya, jadi pendengar itu mendengar aktif. Mendengarkan pasien, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau di aktif Anda ada kalimat, misalnya ada bertanya, ada apa gitu ya. Kemudian ada penerimaan, mendukung penerimaan informasi dengan tinggal menunjukkan ketertarikan. Wah iya, apa benar? Wah setuju kalau begitu saya, misalnya itu penerimaan. Jadi menerima apa yang dikemukakan oleh pasien. Kemudian klarifikasi, menanyakan pada klien yang tidak dimengerti terhadap suatu yang ada. Misalnya, bagaimana kemarin katanya Bapak mengalami sakit dada misalnya. Nah, itu sebagai bagian dari klarifikasi atau validasi. Menunjukkan kita ingin memvalidasi bagaimana sekarang nyeri dadanya. Nah, tapi ingat juga di komunitas terapeutik Anda harus menjelaskan atau apa, menggunakan kalimat terbuka. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Bagaimana nyeri dirasakan hari ini? Nah, misalkan seperti itu. Sehingga itu benar-benar Anda melakukan klarifikasi sekaligus juga memberikan opening board question, ya, pertanyaan terbuka pada pasien. Kemudian fokus kegiatan komunikasi dilakukan membatasi area sehingga percakapan lebih spesifik. Baik-baik Pak, kita lanjutkan ngobrol, tapi akan lebih baik apabila kita ngobrol yang ini dulu. Nah, itu secara memfokusin. Jadi biasanya kalau pasien jiwa itu flight of idea, idenya kemana-mana gitu ya. Flight terbang-terbang, mencolok sana, mencolok sini idenya. Jadi Anda harus bisa memfokuskan supaya ide-ide itu terarah, target dan tujuan dari komunikasi terapeutik itu tercapai sehingga teknik yang digunakan pada pasien-pasien yang memiliki idenya itu yang selalu loncat-loncat, maka Anda harus memfokuskan. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya observasi, mengawasi klien, kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga klien tidak malu atau marah, menawarkan informasi, menyediakan tambahan informasi dengan tujuan merespon lebih lanjut. Jadi misalkan Bapak Ibu, ini mungkin saya akan memberikan informasi tambahan terkait dengan penyakit Anda. Mudah-mudahan ini akan terpakai oleh Anda dan meningkatkan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan penyakit yang sedang diderita. Itu adalah menawarkan bagaimana Bapak Ibu bersedia, nah, misalnya, ya.
Kalau dia bersedia, berarti menawarkan informasi dan diberikan tambahan informasi. Nah, kadang-kadang juga ada teknik komunikasi yang sifatnya diam. Diam itu bertujuan untuk apa? Tujuan untuk mengkoordinir otak. Mengkoordinir otak. Ya, diam itu diberikan, misalkan tiba-tiba pasien udah lagi ngobrol diam. Ya, bukan diam ngantuk, tapi diam itu memberikan kesempatan pasien untuk mengorganisir pikirannya, memproses informasi, menunjukkan bahwa perawat bersedia menunggu respon. Jadi itu ya. Jadi diam juga memberikan kesempatan otak pasien untuk berpikir apa yang mau diomongin. Kita tunggu, jangan sampai, Pak, kenapa diam? Cepet dong, kita banyak pasien. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian ada asertif, kemampuan secara meyakinkan, nyaman, mengekspresikan pikiran, perasaan diri, dengan tetap menghargai hak orang lain. Kemudian menyimpulkan, membawa poin-poin penting, diskusi meningkatkan pemahaman, memberi kesempatan mengklarifikasi agar semua sama ide dengan pikiran. Itulah ide dalam pikiran tersebut ya. Jadi menyimpulkan, jadi mungkin kesimpulan saya begini, begini, begini. Bagaimana pendapat Bapak atau pendapat Ibu ya? Itu teknik komunikasi yang keberapa itu? Tadi berapa tadi? Balik lagi. Tadi berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. 10 tuh. 10. Wah, Bu Sri sudah aware jam segini. Tingkat kesadarannya adalah kalau AFU itu aware. Kalau ada yang masih ngantuk dan bangun karena perba, berarti tingkat kesadarannya perba V. Saya jam segini tuh udah berteriak-teriak nih, ya. Saking inginnya Bapak Ibu lulus, saking inginnya Bapak Ibu kompeten, saking inginnya Bapak Ibu lulus uji kompetensi, lulus di P3K menjadi ASN. Ya, ini semangat, semangat. Jangan lupa semangat. Walaupun belum sarapan, tapi tetap semangat. Ya. Oke, lanjutkan. Yang selanjutnya giving recognition, memberikan pengakuan penghargaan. Saya misalnya bidan, ya. Saya melihat Anda sudah pakai baju dengan rapi hari ini. Saya melihat Anda tampak bersih hari ini. Itu adalah bagian dari komunikasi terapeutik. Ya. Kemudian yang offering self, menawarkan diri. Nah, misalnya perawat, aku akan duduk menemanimu selama 15 menit. Ya, itu adalah bagian dari offering the staff, menawarkan diri. Kemudian offering the lead, general leads, memberi petunjuk umum. Petunjuk umum ya, bukan lead untuk EKG ya. Mendukung klien meneruskan. Ya, meneruskan ini. Dan misalnya kemudian diteruskan. Dian, giving board of a name, memberikan pertanyaan terbuka, memberikan inisiatif pada klien, mendorong klien untuk menyelesaikan topik yang akan dibicarakan. Dari mana Anda akan mulai, apa yang Anda pikirkan pagi ini, misalnya. Kemudian placing time in the time, menempatkan urutan waktu hari ini, sebelum dan sesudahnya apa yang dilakukan. Itu misalnya placing time in the time. Kemudian selanjutnya, habis belum? Belum. Kemudian ada encourage description of perception, mendukung deskripsi dari persepsi. Ini jarang ditanyakan ya, bikin pusing aja gitu. Meminta klien mengungkapkan secara verbal apa yang dirasakan, diterima, misalnya apa yang terjadi, ceritakan apa yang Anda alami. Encourage comparison, mendukung perbandingan, menanyakan pada klien mengenai kesamaan, perbedaan. Apakah hal ini misalnya pernah terjadi sebelumnya? Apakah pernah mencret sebelumnya, misalkan gitu ya? Apakah pernah merasa nyeri sebelumnya? Apakah pernah mendapatkan trauma sebelumnya?
Apakah hal ini mengingatkan pada sesuatu hal? Misalkan pada pasien, ya. Restating atau mengulang, ya, atau mengulang. Restating atau mengulang. Pengulangan pikiran utama diekspresikan klien. Anda berkata bahwa ibu Anda meninggalkan Anda saat Anda berumur 5 tahun. Jadi kita mengulang pernyataan yang dilakukan oleh pasien. Kemudian selanjutnya eh, reflecting, mengembalikan pikiran dan perasaan klien, mengembalikan ide, perasaan, pertanyaan klien. Haruskah saya pulang akhir minggu ini? Menurut Anda haruskah pulang akhir minggu ini? Nah, itu ya. Kemudian ada presenting reality, menghadirkan kenyataan. Saya tidak bisa mendengar seorang pun berbicara. Nah, saya tidak bisa mendengar. Misalnya pada pasien halusinasi ya. Saya nggak bisa dengar kok Bapak orang berbicara apapun, saya tidak bisa mendengarnya. Itu. Kemudian saya adalah orang yang merawat Anda. Ini adalah rumah sakit, bukan apa gitu ya. Kemudian ada Polsing Dab menyelipkan keraguan. Wah, benar nggak? Oh, itu kayaknya nggak sulit dipercaya kalau ibu mengatakan seperti itu. Nah, misalnya saya melihat bahwa hal itu sulit dipercaya. Misalnya saya dulu bisa naik ke langit-langit tanpa harus menggunakan apa. Contohnya, ya. Kemudian explore, mempelajari suatu topik lebih mendalam, misalnya ceritakan pada saya tentang apa yang telah Anda gambarkan tadi. Oke, itu teman-teman teknik komunikasi dan yang paling penting dalam komunikasi terbetik dalam perawatan pengkaji menentukan kemampuan proses informasi dalam pengkajian, kemudian tentukan rencana tujuan itu untuk membantu memenuhi kebutuhan sendiri. Tujuannya implementasi memperkenalkan diri pada pasien, memulai interaksi dengan pasien, membantu pasien mendapatkan gambaran pengalamannya, dan evaluasi. Pasien dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkaji kebutuhan komunikasi menjadi lebih jelas, terbuka, dan fokus pada masalah. Ini teman-teman komunikasi terapeutik. Bentar, saya cek dulu ya, saya cek dulu. Ditunggu ya, 1 5 menit ya. Anda harus nunggu 5 menit. Harus nunggu 5 menit, saya cek dulu soalnya dulu ya. Saya masuk ke soal komunikasi terapeutik ya. Soal komunikasi terapeutik. Mana? Atau siapa yang kemarin mendapatkan soal komunikasi terapeutik di ujian, ya? Siapa yang mendapatkan? Oh, ini belum. Bukan itu, bukan itu. Sebentar. Ini Gunung Sari ya. Boleh berbagi siapa yang kemarin dapat komunikasi terapeutik? Hmm, ini ada soal tapi belum begitu bagus. Bentar saya cek dulu ya teman-teman. Karena saya tidak ada niat untuk ngasih soal ke Anda jam segini, gitu. Jam segini ngasih soal. Orang lain baru bangun, kita udah ngasih soal. Ya, bentar ya. Sabar. Bukan sebar ya. Anda pun harus paham komunikasi sebar itu yang kayak gimana. Ya.
Komunikasi terapeutik. Baik, baik, baik. Saya cek dulu. Ini hampir selesai. Komunikasi terapeutik. Soal komunikasi terapeutik. Terapeutik. Sip. Ya. Kemudian harus tentang baik kita akan mulai bentar saya ke PDF kan dulu nih karena kalau di Word biasanya nggak beres kalau di Word. Nah, sekarang kita cek. Baik, yang barusan baiklah kita akan memulai memulai mana. Aish, bukan. Ini dihapus dulu, baru tuh masuk soal yang ini. Baik, teman-teman. Nah, ini soalnya. Saya dapat banyak soal apa? Tahapan. Waduh, nah itu. Tahapan teknik komunikasi, definisi, terapeutik, dan lain sebagainya. Oke, sudah jelas. Ada yang memberikan testimoni. Testimoni. Oke, nomor satu teman-teman. Nomor satu apa jawaban Anda? Satu, di manakah di antara tindakan berikut yang boleh kita lakukan dalam komunikasi terapeutik? Yang pertama, memutus pembicaraan klien apabila kita tidak setuju, berdebat dengan klien apabila kita menolak, mengajukan terlalu banyak pertanyaan, mengulang ucapan klien dengan kata-kata sendiri, menyinggung perasaan klien bila perlu. Ini soal-soalnya nih. Ini jawabannya D, katanya ada yang sudah jawab. Ayo yang lainnya, ayo. Mumpung masih segar. Tadi teorinya sudah diberikan, sekarang tinggal prakteknya. Prakteknya apa yang Anda dapatkan dari belajar komunikasi terapeutik. Jadi nomor satu adalah, jelas dong, jawabannya adalah D. Ini ya. Kemudian nomor dua, sikap yang menunjukkan kita siap melakukan sesuatu untuk klien. Tadi sudah saya jelasin. Jawabannya adalah nomor dua. Ayo, nomor dua apa? Kita menyatakan siap untuk pasien. Itu jawabannya nomor dua apa jawabannya? Ayo teman-teman. Dalam teknik komunikasi terapeutik, ayo. Tadi masih ingat nggak? Aduh. Kasih nomor soalnya dulu ya. Kasih jawabannya. Kemudian kasih kasih nomor. Ayo nomor dua apa nomor dua? Satu D. Ini kita nomor dua, dua C, D. Waduh, dunia persilatan. Gawat dunia persilatan. Gawat dunia persilatan. Walah, ini membungkuk ke arah klien, menunjukkan bahwa kita siap. Teknik komunikasi apa yang digunakan? Baik, kita cek ulang ini. Stop share dulu. Tuh, ini kita harus cari lagi nih. Ini. PowerPoint. Ini tadi ya. Nah, ini. Mana mendengarkan, kemudian observasi. Nah, ada ya. Diam. Nah, diam loh. Diam tujuannya mengawali pikiran, memproses informasi, menunjukkan perawat bersedia menunggu respon pasien. Bahwa ada untuk pasien itu ada ya. Jadi ada orang pasien diam itu.
diam lu. Jadi yang mana? Itu yang dihafalin ya. Ini saya ingin nunjukin lah. Contoh-contoh soalnya ini, contohnya ini. Ya, itu aja kan. Ya, jadi apa? Menunjukkan bahwa kita siap melakukan sesuatu untuk klien, bisa memukul, bisa. Itu sikap komunikasi terapeutik kontak mata, bisa. Berhadapan juga tunjukkan bahwa tapi kalau kita teknik komunikasi yang menunjukkan kita siap untuk melakukan pasien adalah yang kalau ini kayaknya kecuali deh. Kalau kecuali yang mana kira-kira? Kalau saya bilang ini kecuali, kalau misalnya saya bilang kecuali, kira-kira yang mana? Nomor dua. Kalau saya bilang kecuali, ya kalau ada kecualinya adalah yang ini. Kalau ada kecualinya yang ini yang relax ya. Tapi kalau menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu untuk klien, siap menunggu adalah diam loh. Diam. Apa sih diam diam? Komunikasi terapeutik termasuk dalam komunikasi apa? Ya, masuk komunikasi apa terapeutik itu? Komunikasi terapeutik itu masuk ke komunikasi interpersona di antara persona. Ada berapa tahapan komunikasi terapeutik? Tadi sudah dijelaskan. Ada masa sih soal kayak gini nggak bisa. Tujuan interaksi dengan klien. Aduh. Tujuan interaksi dengan klien merupakan tugas perawat pada fase. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nomor lima, ayo nomor lima. Nomor lima. Nomor lima, ayo apa itu? Jadi teman-teman ini informasi. Jangan bilang-bilang ini rahasia. Jangan bilang tapi rahasia, tapi katakan kepada teman-teman yang lain bahwa bahwa kita akan selalu ada subuh, subuh, mudah-mudahan dengan catatan saya sehat, ada waktu, ya kita akan melakukan subuh. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kalau subuh itu pikiran kita menjadi masih fresh, bahwa Allah juga menjanjikan bahwa dengan aktivitas pada subuh itu kita akan mendapatkan barokahnya. Dan bagi yang belum bisa karena kesibukan terkait dengan Dina, terkait dengan di rumah harus ngurus apa itu, rekamannya disediakan. Rekamannya disediakan. Jadi ini saya berikan sebagai bagian dari keinginan atau visinya. Misi kita adalah Anda supaya sukses. Kalau Anda sukses, saya mendapatkan sesuatu tentunya. Bukan secara materi ya, tapi saya mendapatkan kalau Anda sukses, tentunya ilmu yang diberikan itu diamalkan terus-menerus dan saya mendapatkan bagian dari itu sebagai ilmu yang manfaat. Yang penting sehat semua, saya juga bisa mendampingi Anda terus-menerus dan mudah-mudahan dengan sering ketemu, materinya sering diulang-ulang, itu menyebabkan Anda tidak lupa, dan kalau ada soal terkait dengan hal yang sama, Anda mendapatkan keuntungan karena sering berlatih. Jadi gabung dengan Kanduru bukan kalau P3K, kalau yang UKOM tiap hari ya, Senin sampai Kamis, tapi ditambah dengan kuliah subuh, ya kalau saya nggak kenal tanggal merah, selama saya masih ada kegiatan, daripada saya tidur lagi, mending saya berinteraksi, berbagi ilmu dengan Anda. Ya, saya nggak ada tanggal merah dengan saya. Tanggalnya merah semua kalau saya. Kecuali saya ada tugas keluar kota. Kalau misalkan lagi nyetir gitu nggak bisa. Ya, baik dan mudah-mudahan menjadi keuntungan bagi Anda gabung di Kanduru. Jadi kalau yang saya katakan kemarin itu hanya 25 kali Zoom ya. 25 kali Zoom. Ya, kalau dihitung sekarang aja udah berapa itu. Tapi saya nggak hitung. Itu adalah saya lagi cari pahala lah, ya. Cari pahala judulnya. Kalau misalnya ya kalau kita mengajarkan ke orang kita tambah kuat, ya. Nomor lima, nomor lima. Ayo teman-teman nomor lima apa jawaban Anda? Merumuskan tujuan interaksi dengan klien merupakan tugas fase. Nah, ini fasenya di mana?
Awas loh kalau salah, karena tadi sudah saya jelaskan. Kan salah. Mas Pugu baru juga pagi-pagi udah salah tuh. Prainteraksi itu menguji kemampuan diri, ketakutan diri, Mas Bro. Jadi yang tujuan interaksi, tujuan bersama pasien loh, berarti artinya sudah berhadapan dengan pasien. Itu pada fase di orientasi, orientasi, begitu ya. Kemudian nomor 6, nomor 6. Tugas perawat yang harus dilaksanakan pada tahap terminasi adalah apa? Nomor 6 adalah apa? Nomor 6 jawabannya wow. Benar. Jawabannya adalah evaluasi. Nah, dari enam soal, ini kita buka buka pengalaman sebelumnya. Dari 6 soal ini, saya tanya kepada teman-teman, apakah seperti ini soal di ujian tahun sebelumnya untuk komunikasi terapeutik? Boleh, boleh Anda memberikan pendapat supaya bagi teman-teman yang baru gabung dan baru akan mengikuti ujian, yakin bahwa soal-soal ini seperti ini yang keluar di ujian. Siapa boleh dong memberikan komen bahwa soalnya seperti ini untuk diuji di seleksi ya. Ya, Mas Bugu mengatakan ya persis coach katanya. Jadi kalau persis Anda harus pahami ya, Anda harus pahami. Bu Sri Wahyuni juga ya katanya. Saking sibuk ngetiknya Y. Ini biasanya laki-laki lah Bu yang kayak gitu. Ibu-ibu panjang kalau nggak WA. Laki-laki Y, T gitu aja. Oke, lanjutkan nomor 7. Bahwa yakin ya, ini sudah soalnya seperti itu. Soalnya persis. Oke, nomor 7. Kontak pertemuan selanjutnya dibuat pada tahapan komunikasi terapeutik pada fase mana? Nomor 7, jangan lupa tulis. Kontak pertemuan selanjutnya dibuat pada tahapan komunikasi terapeutik. Pada apa? Bahwa terminasi ada dua, terminasi kegiatan dan terminasi keseluruhan. Jadi jawabannya ada dua. Nih, jawabannya ini. Kemudian dalam bertanya dengan klien sesuai dengan teknik terapeutik, hendaknya kita mengajukan pertanyaan yang kayak gimana. Tadi sudah jelas, broad opening question. Pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka. Jawabannya adalah terbuka. Kemudian salam dan menguji klien merupakan contoh teknik terapi komunikasi. Salam ya, salam dan memuji, nah, kalau memuji klien memberikan nomor 9 jawabannya adalah memuji salam, memuji. Wah, Anda bagus dong hari ini bajunya acak-acakan. Jawabannya adalah menunjukkan penerimaan ya. Nomor 10. Saya sangat ngeri melihat kondisimu. Saya yakin kamu pasti minder mempunyai bekas luka bakar di wajah. Kalimantan Timur kan contoh. Kira-kira apa? Contoh apa itu? Agresif, simpati. Ini harusnya nggak gitu ya. Nggak boleh agresif kayak gitu. Ini nggak sesuai dengan komunitas terapeutik. Nggak ada di komunitas terapeutik agresif itu. Ini nggak ada ya. Mana? Nah, ini contoh 10 itu. 11. Posisi yang menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengar sesuatu adalah sikap komunitas terapeutik. Nomor 11. Apa kira-kira? Nomor 11. Nomor 11, ayo nomor 11. Nomor 11. Jawabnya adalah nomor 11. Jawabannya adalah Mas benar Mas Pugu. Jawabannya adalah ini. Mas Pugu benar. Nomor 12.
Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan perawatan di rumah sakit adalah nomor 12 ya. Ini nggak usah di inilah. Tahapan ketiga dari komunikasi terapeutik adalah nomor 12, berarti ketiga, tahapan ketiga prainteraksi orientasi sama ya nomor nomor 2 tuh nomor 13. Tahapan ketiganya adalah kerja. Nah, dia merumuskan tujuan interaksi dengan klien, tugas perawat tadi sudah ya nomor 14 itu pada masa orientasi. Tugas perawat yang harus dilaksanakan pada terminasi adalah mengevaluasi hasil kegiatan nomor 15 ya. 15C. Benar ya? Cepet-cepet lah Wong, tadi udah dijelasin kok. Udah dijelasin. Manakah di antara tahapan komunis ini yang merupakan tahapan terpanjang, terlama? Nomor 16, ya pasti tahap kerja yang terpanjang, terlama. Ya, nomor 16 pasti kerja. Komunikasi interpersonal adalah nomor 17, komunikasi dua orang atau lebih. Interpersonal namanya juga, di antara personal. Nah, ini seorang perawat yang berbicara pada diri sendiri disebut apa? Pada diri sendiri nih, ngomong sendiri. Ya, halusinasi. Intra, ya, jawaban namanya intrapersona. Interpersona ya, jawabannya. Kemudian nomor 19, komunikasi yang terjadi antar perawat dengan pasien atau dengan tim kesehatan disebut komunikasi. Nomor 19 adalah komunikasi terapeutik tadi sudah dijelaskan. Kemudian berikut yang merupakan sikap komunikasi terapeutik kecuali sikap tuh. Ayo nomor 20, kecuali ya memainkan HP, ya memainkan HP dan lain sebagainya. 20 ayo 20. Berhadapan benar. Kemudian mempertahankan kontak mata benar, membungkuk klien benar, memperlihatkan sikap terbuka benar. Yang salah berarti ini D yang salah. Oke. 21, fase yang merupakan persiapan sebelum berhubungan dengan dan berkomunikasi dengan klien disebut fase sebelum berhubungan. Nah, persiapan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jawabnya adalah fase nomor 21. Ah, prainteraksi. Ah, gitu ya. Kemudian 22, memberikan salam tersenyum pada klien dan memperkenalkan nama perawat merupakan fase. Fase apa? Nomor 22. Nomor 22. Oh, ternyata pintar-pintar. Ais. Mantap ya. Oke, ada 22 soal yang kita berikan pada hari ini, pagi ini. Benar berapa teman-teman? Benar berapa teman-teman? Dari 22 benar berapa? Atau ada yang memberikan bahwa yakin ya soalnya seperti ini untuk komunikasi terapeutik, soalnya biasanya seperti ini yang keluar. Jadi kita sudah membahas soal-soal tentang terkait dengan komunikasi terapeutik. Biasanya soalnya muncul seperti ini soalnya. Dan teman-teman harus bisa ya. 16 Mas Pugu 16. Yang lain berapa dapat berapa Mas Pugu dapat 16. Yang lain dapat berapa teman-teman? Ayo, boleh, boleh yang lain dapat berapa? Boleh berapa? 16 mantap. 15 mantap. Waduh, hebat, 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 hebat. Terima kasih teman-teman. Oh ya, ininya dikirim soalnya ke teman-teman dikirim atau cukup? Oh, salah tiga. Hebat, salah tiga. Salah tiga itu kota ya. Salah tiga itu kota. Kota itu di Jawa Tengah. Ya, kirim ya. Oke, kirim. Kirim nanti selalu saya kirim ya. Kemana kirimnya? Oke, saya siapkan untuk Anda soalnya seperti ini.
Baik, untuk pagi ini cukup sekian dan mudah-mudahan nanti saya Anda cek aja setelah subuh jam 5 apakah saya ada untuk besok minggu ada lagi atau gimana, cek aja ya. Terima kasih Mas Pugu. Mudah-mudahan amin ya, amin Mas Pugu ya. Cek aja besok minggu pagi apakah saya memberikan kuliah subuh lagi atau bagian jalan-jalan. Ini saya harus jalan-jalan untuk meningkatkan stamina. Ya, ini saya orang berpenyakitan masalahnya. Maklum degeneratif dan keturunan. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Nanti apa rekamannya akan saya berikan, tapi sabar ya, rekamannya sabar. Nanti. Yang penting hari inilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.